Nah, di dinamika rotasi ini seperti yang kalian telah pelajari sebelumnya, kalian di statika sudah dapat tentang torsi ya, atau momen gaya. Ini adalah gaya kali dengan, saya bikin torsinya ini aja deh. Nah, kemudian pada UTS itu kan kalian statik ya. Statik itu berarti dia kondisinya V-nya sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 0, begitupun omeganya sama dengan 0 dan alfanya sama dengan 0. Nah, pada kondisi dinamik ini yang pastinya alfanya itu ada nilainya tertentu dan A-nya punya nilai. Seperti itu. Perbedaannya di situ. Nah, sesuai dengan hukum Newton pada gerak rotasi, untuk hukum 2 Newton pada gerak rotasi, untuk gerak translasi kan yang telah kalian pelajari sebelumnya, untuk translasi itu F sama dengan MA. Nah, diformulasikan dalam wujud rotasinya itu tau sama dengan inersia kali alfa. Untuk soal-soal fisika B, yang terpenting kalian bisa cari torsinya itu apa aja. Ini torsinya terdiri ya, gayanya dulu apa aja dan menghasilkan torsi apa aja. Ini F-nya apa aja, dia lengannya itu apa aja dan menghasilkan torsi yang bagaimana. Kemudian inersianya untuk partikel kebanyakan soal-soalnya dan beberapa untuk benda benda rigid atau benda tegar. Nah, dari dua ini mungkin akan memakai teorema sumbu sejajar ketika permintaan soal seperti itu. Maksudnya permintaan soal menuntut kita memakai ini, simetri atau sejajar. Nah, kemudian alfa. Alfa ini bisa diperoleh dari ya operasi ini, ataupun alfanya diketahui tapi inersianya dicari ataupun torsinya yang dicari. Nah, ini satu persamaan yang ya mirip seperti F sama dengan MA. Cuma kita memakai counterclockwise dan clockwise saja karena bidang dua dimensi. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, misal ini saya punya suatu tongkat. Oke. Nah, saya berikan gaya yang arahnya ke sana, 2 Newton misal. Terus ini 1 meter. Kemudian ada lagi gaya, oh, sorry, saya mulai dari partikel dulu. Jangan langsung benda tegar ya. Sorry, sorry. Saya punya misalkan 4 partikel yang dia berada di sumbu. Ya, saya pengen sumbunya seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian ini jarak A, ini A. Ini jaraknya juga A, ini A. Atau nanti A-nya sama dengan 0,5 meter lah. Nah, seperti itu. Jaraknya sama semua atau bisa kita bedakan. Oh, sorry, ini satu lagi di sini deh. Ini saya ingin kalian memahami perbedaan sumbu ya, ketika yang diminta terhadap suatu sumbu.
Nah, pertama inersia ya, inersia terhadap sumbu sumbu X. Inersia terhadap sumbu X berarti X itu sebagai sumbu putarnya. Sumbu ini X itu sebagai sumbu putar. Jadi semua benda atau semua partikel yang berada di sumbu X itu akan memiliki jarak 0 terhadap sumbu X itu. Jadi sumbu X itu sebagai sumbunya. Maksudnya kalau kita ingin memutar sistem ini terhadap sumbu X, maka eh, partikel yang memiliki kita hitung semua partikel itu terhadap sumbu X. Hitungnya jarak tegak lurusnya ya. Jadi misal ada partikel di sini, oke, jarak yang dihitung adalah yang tegak lurus, yang terdekat. Jarak tegak lurus yang terdekat. Oke, berarti inersia terhadap sumbu X, sistem ini, inersianya, ini masanya taruhlah 3M, 2M, M, 4M, 3M. Ini M. Ini A. Ini A juga jaraknya. Oke, inersia terhadap sumbu X berarti ya kita bisa masukkan semuanya 3M dikalikan lengan kuadratnya. Dia lengannya 0 plus 2M 0 plus M lengannya juga 0 inersia untuk partikel mr kuadrat. Kemudian M ini punya lengan A kuadrat plus yang 3M punya lengan juga A kuadrat plus 4M A kuadrat. Oke, seperti ini, jadi total ada 8M A kuadrat inersia terhadap sumbu X. Kalau inersia terhadap sumbu Y, berarti semua partikel ini kita referensikan terhadap sumbu Y. Berarti terhadap sumbu Y, 2M dan 3M ini tidak memiliki lengan, sehingga ya hasilnya akan seperti yang atas ini, perkalian dengan 0. Kemudian yang memiliki lengan itu 3M A kuadrat, kemudian M A kuadrat plus, nah ini, M-nya ini kita hitungnya adalah jarak yang ini. Nah, jarak ini adalah 2A, berarti M kalikan 2A kuadrat. Jadi ini ada 3, 1, 4, ada 8M A kuadrat. Ya, kebetulan sama. Kemudian misalkan terhadap sumbu tertentu. Jadi terkadang nggak harus terhadap sumbu X atau Y. Misalkan dia punya terhadap sumbu ini. Terhadap sumbu ini yang dia buat sendiri, misalnya Y aksen namanya. Nah, terhadap Y aksen berarti semuanya mereferensi kepada Y aksen. Oke, kalau terhadap Y aksen berarti 3M itu akan punya lengan sebesar A dan A. Berarti 2A kuadrat ditambah 2M. 2M itu punya lengan sebesar M. Tambah ada 3M punya lengan sebesar A kuadrat, dan ada M dengan lengan sebesar M kuadrat, MA kuadrat. Nah, untuk 4M dan M itu lengannya 0, sehingga ya nggak perlu kita masukkan, nggak apa-apa. Atau kalau ya, kalau kalian kuis atau uraian, ya tulis seperti ini. Tapi kalau langsung di pilihan ganda, karena kalian udah tahu, ya udah langsung nggak usah ditulis saja. Ini berarti 4, 3, 12, 12, 14, 17, 18. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk momen inersia pada ini untuk partikel ya. Kita untuk partikel karena ibaratnya tinggal ditarik saja terhadap sumbu yang ditanyakan. Nah, misal nanti terhadap sumbu Z ya, karena di sini belum saya gambar, misalkan ada ya soal seperti itu. Nah, sumbu Z-nya kan ini misal. Ini untuk 3 dimensi. Ini Z. Nah, berarti ya kalian hitungnya jarak ini. Kalau 3M itu jarak ini, berarti jaraknya
Kalau yang 4M berarti jaraknya yang ini. Jadi A akar 2, nanti 4M, A akar 2 kuadrat, kemudian yang ini juga jarak yang dia seperti ini. Ya, pokoknya jarak yang dia tegak lurus terhadap sumbu Z, tegak lurus dan paling dekat. Oke, seperti itu. Saya rasa untuk inersia ini ya cukup jelas. Kemudian untuk benda tegar inersia untuk benda tegar, karena dia kumpulan partikel sejujurnya, berarti dia terdiri dari massa-massa yang kecil, atau dirumuskan sebagai sigma R kuadrat delta M. Sepertinya. Nah, cuman nggak mungkin kalian disuruh mengerjakan soal matematika yang seperti ini. Pasti kalian tinggal pakai ya. Dan beberapa benda sudah diberikan seperti ya, karena ini bukan pelajaran kalkulus ya. Kecuali kalau pelajaran kalkulus kalian suruh menghitung ininya kan. Untuk ini kan 1/12 ml kuadrat seperti itu dan seterusnya. Yang terpenting adalah mungkin batang, kemudian bola berongga dan bola pejal, kemudian silinder, dan juga ya barangkali persegi atau persegi panjang. Itu beberapa yang menurut saya sering kadang-kadang ada gitu. Yang bentuk aneh-aneh mungkin belum dulu atau enggak di TPB. Oke, misal sekarang ini untuk batang ya. Batang kita berikan gaya di beberapa titik. Ini 3 Newton, 3 Newton. Kemudian mana lagi ya? Sini 1 Newton dan di sini 4 Newton misal. Newton ini sudutnya 60 derajat atau 37 lah, 37 derajat. Nah, misal di soal ini seperti ini, kita diminta untuk menghitung percepatan sesaatnya ketika diberikan gaya pada kondisi ini. Jadi ketika gaya ini bekerja itu berapa percepatannya saat kondisi seperti ini. Nah, berarti kita perlu menghitung untuk mencari alfa ya, kita perlu tahu inersianya. Nah, kita juga perlu tahu torsi dari tiap gayanya atau sigma torsinya yang dihasilkan oleh gaya-gaya itu. Oke. Pada kasus benda tegar atau dinamika rotasi ini, kita lebih baik atau lebih enak ya ketika meninjau benda itu ketika dia punya poros ya, ketika dia punya poros atau punya gantungan atau punya pin, punya pin atau punya poros atau punya sesuatu yang mengikat dia gitu, atau sesuatu yang mengikat. Kan pin, poros atau sesuatu yang mengikat itu dia pasti diam atau ditautkan pada sesuatu yang diam seperti ini, seperti pada atap ataupun ya nggak harus seperti ini. Misal kayak jungkat-jungkit itu ada porosnya atau itunya lah, ininya ya. Nah, itu kan sesuatu yang pasti diam atau bisa kita asumsikan diam karena ya terhadap bumi gitu. Oleh karena itu, ketika meninjau hukum Newton, itu kita selalu menggunakan referensi benda yang diam atau benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi ketika bendanya itu punya pin, poros, ataupun sesuatu yang mengikat, kita tinjau baik torsi ataupun inersianya terhadap titik itu. Itu yang satu yang perlu diingat. Jadi jangan terhadap titik lain karena titik lain itu bergerak. Kalau bergerak, dia akan punya alfa. Nah, tidak ya hukum Newton
sulit digunakan pada referensi yang bergerak. Nah, kemudian ketika dia tidak punya titik yang diikat atau nggak punya seperti ini, maka kita gunakan eh, pusat masanya. Misal pada hanya batang seperti ini yang ditaruh di atas meja gitu tanpa ada yang mengikat sama sekali. Nah, kita atau ini saja, atau silinder. Silinder yang berada di lantai, lantai yang kasar seperti itu, kemudian ditarik seperti ini F. Nah, di sini kan nggak ada yang mengikat dia atau nggak ada yang bikin dia terikat ya. Jadi kita gunakan pusat massa sebagai acuan kita menghitung torsi dan momen inersia. Karena kan torsi dan momen inersia ini sifatnya dia bergantung pada terhadap titik mana itu kan. Jadi kita harus menentukan dulu kita mau meninjau torsi dan momen inersia itu terhadap titik yang mana. Oke, itu dua kondisinya ya. Kalau nggak ada yang diikat atau yang nggak ada poros ataupun nggak ada pin atau hing, jadi kita harus menggunakan pusat masanya. Ini cuma tips. Sebenarnya nggak harus di pusat massa. Kalau kalian bisa menentukan titik yang benar-benar ya walaupun dia nggak diikat atau di pin ataupun apa, tapi kalian bisa punya intuisi kalau titik itu akan diam. Nah, itu seolah-olah seperti nomor satu, cuma nggak diberikan secara langsung pada soal. Nah, cuma supaya lebih mudah, kalau pusat massa kan sifatnya umum lah, jadi mungkin semua orang bisa tahu lokasi pusat massanya. Tapi kan kalau titik yang saya jelaskan barusan itu mungkin perlu beberapa kali latihan soal dan sudah maksudnya sudah pernah ataupun sudah mengetahui sebelumnya ya. Titik ini ternyata akan punya sifat seperti nomor satu. Nah, oke. Pada kasus ini berarti kan dia dipin atau diporos atau diikat di suatu titik ini. Jadi lebih mudah ketika kita tinjau momen inersianya itu terhadap titik ini dan atau dan juga si torsinya itu juga terhadap titik ini. Oke, saya kasih nama titik O taruhlah. Ya, mirip ketika kalian kalau kalau kemarin di statik itu kepentingan kalian kenapa ini dijadikan eh, kenapa kalian tinjau torsi di titik ini? Karena titik ini itu muncul banyak gaya karena di sini ada dua gaya, gaya X dan gaya Y. Dan kalian di kebanyakan soal nggak punya kepentingan buat nyari di sini kecuali ditanyakan ya, kecuali gaya reaksi di sini ditanyakan. Nah, itu baru kalian harus tambah persamaannya untuk menentukan gaya reaksi di sini. Itu kepentingan pada statika. Nah, kalau di dinamika ini supaya kita ketika menggunakan hukum 2 Newton rotasi atau tau sama dengan I alfa itu kita lebih mudah. Oke, jadi inersianya dulu. Iner bentar, bentar mungkin ya inersia dulu. Inersia di O yaitu inersia alaminya atau inersia di pusat masanya. Ini adalah teorema sumbu sejajar ya. Ini massa kali pergeseran momen inersianya. Jadi inersia di pusat massa tiap menggunakan teorema sumbu sejajar ini seperti ini ya. Jadi seper 12 M L kuadrat plus M kita geser sebesar L per 2 kuadrat. Nah, ini mungkin kalian juga sudah hafal M kuadrat per 3. Nah, tapi mohon diingat ketika misal ini ada tali, di sini ada batang juga, batang tapi di sini masanya seperti diabaikan atau masanya lebih ringan. Yang ini masanya M. Terus di porosnya di sini. Nah, ketika kalian menggunakan ingin menghitung momen inersia terhadap O, kalian harus menghitung momen inersianya itu dari inersia pusat masanya. Jadi dari sini digeser ke sana.
sebesar jaraknya A. Jadi jangan hitung sepertiga dari sini. Jadi jangan hitung seperti ini, kemudian pergeserannya sekian, itu jangan ya, karena itu akan salah hasilnya. Jadi pastikan perhitungannya itu dari pusat masanya. Yang 1/12 ml kuadrat, lalu ditambahkan dengan ma kuadrat. Jadi jangan yang 1/3 ml kuadrat plus mb kuadrat. Nah, jangan yang ini. Oke, itu catatan satu. Kemudian setelah dapat ini momen inersianya, saya ngasih contoh yang langsung beda tegar ya. Ya, yang ini nanti saya kasih gaya deh, yang ini. Oke, yang ini berarti kita perlu mencari torsinya. Saya pindahkan biar nah untuk torsi atau momen gaya, kalian boleh punya acuan sesuai dengan kaidah kaidah vektor ya. Kalau ada x, ini sumbu x dan ini sumbu y, maka momen terhadap sumbu z itu adalah counterclockwise yang positif. Jadi x cross y itu kan menghasilkan z ya. Jadi yang dianggap positif counterclockwise. Tapi kalau kalian kebiasaan searah jarum jam yang positif, itu juga tidak ada masalah karena ya kebanyakan soal itu dua dimensi. Eh, Mungkin akan bermasalah ketika tiga dimensi, tapi saya rasa untuk ini jarang untuk tiga dimensi. Nah, maka dari itu taruhlah ya saya kebiasaan pakai counterclockwise yang positif, jadi saya menggunakan yang ini ya untuk counterclockwise yang positif. Jadi ini kita bisa proyeksikan jadi 2 sin 37. Ini karena posisi 37-nya di sini, kemudian yang ke sana yang cos ya. Tapi di sini maksud saya tidak semua sudut itu disinkan ya untuk menghitung torsi. Jadi barangkali ada sudut itu bisa saja cos tergantung posisi sudutnya dan lengannya seperti apa. Misal ya, misal posisinya seperti ini, sudut yang diketahui yang di sini. Ini misal 30. Berarti yang gaya yang arahnya tegak lurus itu yang komponen yang ini kan, yang horizontal. Yang vertikal itu eh, mengarah ke porosnya atau lengannya dia itu 0. Ya, kita hitung satu-satu dulu dari 4 Newton itu kan dia lengannya 0, dari 2 Newton ini dia belum tegak lurus, jadi kita bisa pecah menjadi dua. Yang 2 cos 37 itu lengannya 0. Kemudian yang 2 sin 37 ini ada lengannya yaitu L per 2 atau 0,5. Kemudian yang ini, yang hijau ini misalkan ada. Nah, ini yang tegak lurus itu kan yang cos 30. Jadi tidak semua itu sin atau tidak harus cos. Oke. Kemudian yang 3 Newton ini sudah tegak lurus. Minus 3 kali 1. Kemudian 1 Newton ini nggak punya lengan. Nah, ini cuma contoh yang ini. Oke, jadi sigma torsinya atau torsi totalnya itu akan sama dengan ya sekitar minus 2,4 Newton meter. Nah, setelah kita dapat ini berarti torsi atau sigma torsinya itu lebih lebih kuat yang clockwise daripada yang counterclockwise. Karena tadi yang counterclockwise itu yang positif,
Selanjutnya kita pakailah torsi sama dengan I alfa, sigma torsinya ya minus 2,4 sama dengan inersianya tadi. Inersianya berapa ya? Oh, masanya belum saya kasih. Sorry. Masanya ya udah 1 kilogram. Jadi panjangnya 1 meter, masanya 1 kilogram, ini sepertiga alfa. Alfanya itu berarti 7,2 minus 7,2 radian per sekon kuadrat. Nah, ini untuk benda tegar ya. Benda tegar yang dia dipin atau diporos atau ada sesuatu yang mengikat, jadi kalian lebih mudah mencarinya ya. Kemudian kalau dia partikel ya, harusnya saya tadi partikel dulu tapi oke lah. Partikel misal sistem ini tuh dia dihubungkan oleh batang-batang ringan. Jadi ini ke sini ada batang, oh pakai yang warna hitam. Ada batang penghubungnya, ada batang penghubung yang dia ringan sifatnya. Nah, kemudian di sini juga ada dan di sini juga ada. Nah, jadi seperti ini, seperti ikatan molekul. Nah, kita berikan gaya, misal di sini ada berapa ya? 4 Newton atau ya 4 Newton. Kemudian A ini sama dengan 0,5 meter ya, masanya sama dengan 1 kilogram saja. Nah, kemudian di sini juga diberikan gaya sama dengan 5 Newton misal. Eh, sudut sudut ininya 30 derajat taruhlah. Lalu ada gaya lagi di sini misal itu 2 Newton. Lalu di sini 3 Newton. Nah, ini abaikan dulu sumbu Z-nya biar gak bingung. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 partikel yang dihubungkan oleh batang-batang rigid yang anggap saja tidak bermassa, cuma sebagai penghubung. Atau ibaratnya seperti eh, ini jeruji dan ini adalah bola-bola pemberat. Jadi masanya itu jauh lebih kecil daripada massa-massa pemberatnya. Lalu ada beberapa gaya yang bekerja, yaitu ada 3 Newton, 4 Newton, dan juga 5 Newton yang membentuk sudut. Nah, kita diminta misal menentukan percepatan percepatan sudut, ya percepatan sudutnya. Percepatan sudutnya kalau eh, titik ini ya, titik sumbunya ini atau titik originnya yang ditabrak oleh sumbu Z itu dia diberikan poros gitu ataupun ditahan jadi bisa muter terhadap titik itu. Nah, itu satu. Ketika sudah diketahui sudah diporos berarti kita lebih mudah semua acuan kita mengacu ke sini ya. Inersia terhadap sumbu Z tadi. Ya, inersia terhadap sumbu Z. Kemudian eh, ini beberapa gaya ini juga akan menghasilkan torsi yang kita referensikan juga terhadap titik ini, titik eh, sumbu Z ini. Saya pindah dulu. Oke. Berarti momen inersianya terhadap sumbu Z ya. Kalau gayanya seperti ini ya, gayanya seperti ini kan berarti dia ya taruhlah soalnya terhadap sumbu Z sehingga gaya ini sudah tegak lurus ya. Kalau terhadap sumbu Z. Nah, kalau terhadap sumbu Y, eh, perputaran yang terhadap sumbu Y itu, oh sorry, kita menentukan mana sumbu yang dipakai itu sebenarnya dari gaya-gayanya, gaya-gaya yang terjadi. Karena gaya-gaya yang terjadi di sini itu berada pada bidang X, Y ya, maka
momen atau torsi yang terjadi itu terhadap sumbu Z. Kalau atau gini lah, kalau ada ini ada X, ini Y, dan ini Z. Kalau dia gaya kan torsi itu sesuai definisinya ya. Kalau dia gayanya itu berada di eh, bidang XY, maka kan gayanya itu akan wujudnya seperti ini, X Y dan FY J. Nah, sedangkan R-nya itu karena dia di bidang XY ya, di bidang XY yang seperti bidang XY, ini bidang XY-nya, maka R-nya juga adalah RX, Y, dan RYJ. Ini komponen X dan Y, karena gayanya ya seperti ini, di bidang XY. Hasil cross product antara komponen X dan komponen Y itu kan semuanya menghasilkan K. Karena di sini nggak ada komponen K, jadi hasil cross product keduanya itu eh, taunya itu berarah ke K. Karena cross product antara I dan J itu kalau nggak K ya minus K kan. Kalau ini dan ini atau I dan I kan 0, J dan J juga 0. Jadi kemungkinan yang muncul adalah I dan J yang menghasilkan K atau J dan I yang menghasilkan minus K. Maka dari itu, ketika gayanya berada di bidang XY, maka momen yang torsi yang muncul atau momen gaya yang muncul itu akan terhadap bidang Z. Nah, berbeda kalau dia ada juga gaya-gaya yang berada di sumbunya tiga dimensi. Misal ada di sini ada komponen FZ-nya, FZ-nya, FZK ya, FZK. Maka perkalian antara R ini, RI, I dan J terhadap K itu akan memungkinkan menghasilkan komponen I ataupun J. Nah, itu alasannya karena seperti itu ya, kenapa kita menentukan momennya itu terhadap sumbu Y karena hasil cross produknya atau ya secara logika ketika kita putar terhadap bidang X Y, maka momennya itu terhadap sumbu Z. I terhadap Z berarti yaitu 3M dikalikan dengan A kuadrat ditambah dengan 3M dikalikan dengan A kuadrat ditambah dengan 4M ini dikalikan dengan A akar 2 kuadrat ditambah dengan 2M-nya ini lengannya 0, jadi 2M kali 0 kuadrat, kemudian M kalikan A kuadrat ditambah dengan 4M. Sorry, M. M yang dia lengannya itu seperti ini. A kuadrat plus 4A kuadrat. Nah, seperti ini. Atau ya, yang ini pun bisa dengan cara yang sama ya, seperti ini. Ini sudah ada 6M, kemudian ini 2, 8, 14, 15, 15 bersama dengan ini 5, 20 MA kuadrat. Ya, oke. 20, masanya itu 1, A-nya itu 0,5. 0,5 kuadrat atau hasilnya seperempat, seperempatnya 20 itu 5 kg meter kuadrat. Nah, seperti ini. Itu inersia terhadap Z-nya. Nah, selanjutnya torsinya atau sigma dari momen gayanya. 5 Newton ini dia kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X dan Y, yang ke sana adalah 5 cos 30,
yang ke sana adalah 5 sin 30. Nah, yang 5 sin 30 ini dia punya, kalau kita perpanjang ya 5 sin 30-nya itu, dia akan punya lengan sebesar ini, sebesar A. Kemudian yang 5 cos 30, kita perpanjang sampai menemukan sesuatu yang tegak lurus terhadap Z. Nah, dia juga jaraknya A. Nah, ini cara pertama untuk menentukan momen pada gaya yang membentuk sudut. Cara kedua itu 5 Newtonnya kita perpanjang sampai menemukan sesuatu jarak yang dia sudah tegak lurus di sini. Kira-kira. Nah, sudutnya karena di sini 30 ya, di sini 30 berarti kalau di sini 30 kemudian sini bukan 30, maka untuk ya kalau kalau secara langsung di sini sudutnya 30 ya. Cuma saya pengen mengarahkan dari 30 sini supaya bisa ke 30 sini ini. Oh ya, jumlah dari sudut ini itu adalah jumlah dari ini dan ini ya, jumlah sudut luar. Jumlah sudut luar itu adalah jumlah ini dan ini. Nah, sudut luarnya ini kan di sini 45 ya. 45 dan di sini itu 60 derajat. Nah, yang di sini itu 90. Nah, yang di sini adalah berarti 60 ditambah 45 dikurangi 90 derajat itu sama dengan sudut ini. Jadi jumlah sudut luar itu adalah sudut luar itu adalah jumlah dua sudut yang lain gitu. Kalau kalian masih ingat ya materi. Jadi ini 15 ya. 15 derajat. Oke, 15 derajat. Sorry, bukan 30. 15 derajat. Nah, seperti itu. Jadi kalau pakai 5 Newton langsung 5 Newton, tapi lengannya itu lengan yang ini yang warna biru. Yang warna biru yaitu A akar 2 cosinus 15 derajat yaitu yang ini ya, R. R ini nilainya A akar 2 cosinus 15 derajat. Jadi kita bisa ibaratnya kan ini suatu torsi ya. Torsi itu terdiri dari lengan dan juga gaya. Jadi kalau ini itu dia gayanya yang mengalah, yang harus menyesuaikan dengan lengannya. Kalau yang cara sebelumnya itu eh, lengannya yang harus mengalah, jadi atau kebalik ya, yaitu salah satunya ibaratnya seperti mengalah lah. Kalau ini 5 Newtonnya tetap seperti ini, kemudian lengannya ini. Oh, ini gayanya yang mengalah ya, harus mencari posisi lengannya. Nah, kalau yang ini gayanya itu yang harus diproyeksikan tapi lengannya langsung ketemu dengan gampang karena jaraknya A dan A. Yang cara yang tadi. Jadi boleh pakai dua cara atau saya rangkum di sini. Cara yang pertama itu menghasilkan tahu dari 5 Newton ini menghasilkan 5 cos 30, 5 cos 30. Ya, kita counterclockwise yang positif kalikan dengan A ditambah dengan 5 sin 30 kalikan dengan A. Atau dengan cara kedua kita bisa dapatkan 5 langsung 5 kali A akar 2 cosinus 15. Seperti itu. Jadi boleh dua-duanya. Yang menurut kalian paling gampang aja. Oke. Ini kalau langsung kita hitung berapa ya? Ini langsung saja ya. Saya pakai yang lebih pendek saja 5 A akar 2 cosinus 15 derajat. Kemudian ditambah dengan yang 4 Newton. Nah, 4 Newton ini kita perpanjang, dia sudah menemukan lengan yang tegak lurus yaitu 2A. Berarti 4 kalikan dengan 2A. Kemudian ada 3 Newton yang dia itu counterclockwise. Kalau terhadap sumbu ini. Berarti 3 Newton itu ya kita sudah menemukan langsung lengannya itu A. 3 kalikan A. Nah, oke.
Ya kalau ada gaya di sini lagi dia akan juga counterclockwise ya. Kalau ya kalian kalau kalian lupa cara counterclockwise sama clockwise, kalian lihat kalau ada titik di sini, lalu ada gaya yang ke sana, itu kalian berpandang, oh berarti muternya ke sana. Kalau ada gaya di sini, ada poros di sini, kemudian kalian lupa muternya bakal kemana, ya kalian begini, ikuti, oh poros poros itu akan selalu tegak lurus dengan gaya ketika muter. Nah, kemudian ini 5 Newton, ketika kalian lupa mau arahnya kemana dia, ya berarti kalian ikuti nah, seperti ini arahnya. Oke, berarti ini jawabannya secara numerik langsung saja ya, 5 akar 2 kosinus 15 ditambah 8 dikurangi 3 dikalikan dengan 0,5. Ya, 5,91915 Newton meter. Nah, inersia sudah ada, tinggal alfa itu, ya ini nilai alfa itu, atau dibagi I, atau 5,915 per 5. Nah, seperti itu. Oke, ini untuk dinamika rotasi yang hukum 2 Newton pada benda yang bergerak rotasi atau dinamika rotasi. Kemudian sesuai dengan materi yang kalian pelajari sebelumnya ya, ada energi dan juga momentum, itu juga ada rotasinya. Jadi kalau kalian linearnya atau translasinya sudah cukup paham, sini kita membahas tentang rotasinya. Ya ibaratnya tinggal menyesuaikan A itu berubah jadi alfa, V jadi omega, kemudian X atau posisi itu jadi posisi sudut. Nah sebelumnya, oh iya saya ada yang kelewat ya, sorry. Kita belum yang ini ya. Ini, oke. Satu ketika dipin itu sudah ya, saya anggap. Ada pertanyaan nggak yang dipin? Semoga tidak ya, karena ini atau kalau ada pertanyaan silakan langsung potong saja penjelasan saya. Nah, ketika di sini kasus kedua ya, pusat massa. Nah, misal kasusnya pada silinder yang bergerak menggelinding, kita beri gaya dia F. Nah, inersia untuk silinder itu setengah mr kuadrat di tengahnya. Nah, ini lintasannya kasar ya, kasar. Kemudian ini jaraknya A misal, ini R, ya R ini, R kecil. Kemudian apa lagi? A itu misal 3/4 R. Nah, F-nya ini misal taruhlah, ya nantilah numeriknya. Oke, di sini kan nggak ada titik yang dipin ataupun diikat ya. Jadi benda ini akan menggelinding dan juga bertranslasi. Jadi dia akan berotasi, dan juga bertranslasi. Kalau translasi dan rotasinya itu bisa berhubungan atau dari rotasi itu kan ada komponen omega dan dari translasi itu ada komponen V dan V itu adalah sama dengan omega R, maka yang terjadi itu gerak menggelinding. Nah, bisa menggelinding ya seperti roda-roda mobil pada umumnya ketika berada di jalan. Namun, ketika salah satunya itu lebih dari atau kurang dari, misal ini V-nya itu lebih dari omega R ya. Kondisinya, jadi contoh, roda itu sudah berpindah 2 meter, tapi putarannya itu baru 1 meter. Seperti ketika di atas lantai licin gitu, kita dorong suatu roda gitu, kemudian dia itu sudah berpindah 2 meter, namun
putarannya itu baru mencakup 1 meter. Kondisi yang lain yaitu ketika kurang dari, ya ini seperti mobil pada lumpur, misal roda pada lumpur. Jadi dia sudah berputar beberapa putaran, misal 5 meter ya, 5 meter atau 5 putaran, 10 pi, 10 pi kali R. Namun kecepatan atau perpindahannya itu bergeraknya itu nol masih, atau macet di tempat tapi bannya muter gitu. Nah, ini kondisi slip atau tergelincir. Nah, kalau ini menggelinding namanya. Oke, itu ya perbedaannya. Nah, di sini kasusnya misal menggelinding supaya kita bisa menganalisis dengan dua hukum Newton itu. Hukum Newton translasi dan juga hukum Newton rotasi. Nah, kita gambarkan diagram benda bebasnya itu. Ini berarti ada F, kemudian ada mg, ada gaya normal, dan akan ada gaya gesek. Nah, di sini mungkin saya kalau langsung menaruh gaya gesek arahnya kemana, kalian langsung akan protes ya barangkali. Cuman saya akan terlebih dahulu akan membuktikan kalau arah gaya gesek itu, ya arah gaya gesek itu arahnya akan ke sana ya. Mungkin akan sulit masuk ke dalam logika ketika saya mengarahkan gaya gesek ke sana ya. Cuma mungkin penjelasan ini akan kalian terima setelah penjelasan ini. Oke, jadi kita sebenarnya nggak tahu arah gaya geseknya itu ke kanan atau ke kiri ya, karena dia itu kalau ingat gaya gesek itu melawan tergelincirnya dia. Kalau dia itu balok, kemudian ditarik dengan F ke kanan, itu kan dia akan kegeseknya atau ya balok ini akan mengalami gesekan dari lantai itu yang arahnya ke kiri kan. Nah, tapi kalau kondisinya menggelinding seperti ini, kondisinya menggelinding, itu ada dua kemungkinan, bisa ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini saya bisa asumsi ke kanan karena ini ya mungkin ya langsung kalau secara cheatnya gini. Kalau dia lebih dari di atas ya, di atas pusat masanya, gaya gesek atau gaya F-nya ini ya, gaya eksternal ataupun sesuatu yang membuat silinder ini menggelinding itu, F-nya berada di atasnya, di setengah atau di atas pusat masanya, itu gaya gesek F-nya itu akan berarah ke kanan. Itu juga yang sebenarnya membuat mobil kita, motor kita maju karena ada gaya gesek dengan jalan. Ya, seperti itu. Engine itu memberikan F ke sana atau torsi torsi yang arahnya ke sana, lalu gaya gesek itu merespon dengan arah ke depan supaya kita bisa maju kendaraan kita. Begitupun kaki kita. Kita memberikan eh, gaya yang arahnya ke belakang supaya lantai itu memberikan gesekan ke depan sehingga kita bisa bergerak maju. Nah, berbeda halnya kalau gaya F ini kita taruh lebih bawah daripada pusat massa, misal di bawah sini ya. Nah, itu akan mengakibatkan gaya gesek yang arahnya ke kiri. Ini saya gambar warna biru. Ke kiri F-nya. Ketika F-nya ini di bawah pusat massa. Ini kalau secara hafalan kalian. Nah, pembuktiannya, karena kita nggak tahu arah gaya geseknya itu kemana, ya berarti ya sudah, kita tinjau saja torsinya itu di titik yang paling banyak gayanya, yaitu di kontak dengan lantai. Nah, sesuai tips yang mungkin beberapa pertemuan lalu saya pernah kasih ketika meninjau torsi itu supaya kalian cepat selesai, ya tinjau saja di titik yang dia banyak gayanya supaya supaya banyak variabel yang hilang dari persamaan. Karena gaya-gaya itu akan memiliki lengan nol. Oke, seperti itu ya. Jadi titik ini itu dilalui oleh gaya normal, gaya berat, F, ya. Ada 3 gaya itu.
Jadi ketika kita tinjau torsi di sini atau momen gaya di sini, maka kita bisa mengeliminasi variabel n, mg, dan f. Oke. Sigma torsi sama dengan I alfa. Tapi ingat, inersianya ini harus terhadap titik yang bawah ini. Nah, inersianya berarti setengah mr kuadrat ditambah dengan m pergeserannya. Nah, ini 3/2 mr kuadrat. Oke, berarti taunya itu berarti F A ditambah R karena terhadap titik O. Nah, alfanya, ini saya yang kesana yang positif ya, biar sesuai dengan arah menggelindingnya. 2F A plus R per 3MR kuadrat. Seperti ini. Ini alfanya. Nah, kemudian ketika tidak slip, maka akan memenuhi hubungan kan V sama dengan omega R, maka A sama dengan alfa R. Kita buat persamaan hukum Newton ya, hukum Newton translasinya. Translasinya F, kita asumsikan saja F-nya ke belakang, seperti yang sudah-sudah pada balok ini. Berarti sigma F sama dengan MA-nya. Jadi kita kombinasikan hukum Newton rotasi dan hukum Newton translasi. Itu F minus dengan F itu sama dengan M kalikan A. Nah, F-nya ya F minus F sama dengan M. A-nya itu adalah alfa kali R. Jadi 2F A plus R per 3MR kuadrat dikalikan dengan R. Nah, jadi F minus 2F A plus R per 3R itu sama dengan F. Atau kita hitung 3FR minus 2FA minus 2FR per 3R itu sama dengan F. Ini berarti FR minus 2FA per 3R sama dengan F. Nah, ini persamaan. Persamaan yang bisa menjadi pembuktian ya. Kita lihat di sini. Kan tadi asumsi kita itu gaya geseknya ke kiri. F-nya. F-nya ke kiri. Itu akan berlaku benar ketika nilai ini akan lebih besar daripada nilai ini kan. Nilai yang ini lebih besar dari ini. Supaya hasil F-nya positif sesuai dengan asumsi kita. Nah, berarti FR sama dengan 2FA itu kita cari batasnya ya. A sama dengan R per 2. Nah, ini batasnya. Oh, sorry. Saya salah batasnya. A-nya itu sama dengan R per 2. Jadi, ketika A-nya ini nilai A, atau lokasi A-nya ini R per 2, itu gaya geseknya tepat akan 0. Ya, tepat akan 0. Jadi, bendanya, efeknya, bakalan muter di tempat. Atau karena ya, sorry, bukan muter di tempat ya, tapi gaya geseknya ini nggak ke kanan dan juga nggak ke kiri, tapi dia tetap bisa berputar atau menggelinding. Ya, sesuai ini ya. Jadi ketika F-nya itu, sorry, ketika A-nya ini lebih dari, bentar, bacanya ini benar. R ini nilai ini ya, nilai FR. Ketika A-nya ini lebih dari R per 2, berarti kan nilai yang ini semakin besar. Nilai 2FA-nya semakin besar, sehingga ini dulu, A sama dengan R per 2, ini dampaknya F-nya 0. Kalau A-nya ini lebih dari R per 2, dampaknya A-nya lebih dari R per 2 kan berarti yang belakang lebih besar, berarti F-nya ini minus. Berkebalikan dengan asumsi kita, berarti F ke depan.
Kalau A-nya itu kurang dari R per 2, berarti kan yang ini semakin kecil yang belakang. Kurang dari R per 2, semakin kecil yang belakang. Berarti F-nya itu positif. Berarti F berarah ke belakang. Nah, gitu. Oke. Itu yang jadi catatan. Ini untuk silinder ya, untuk silinder, ingat-ingat ini untuk silinder. Ketika bendanya diganti, misal bola ataupun apa, nah, kalian ganti di sininya, di inersianya. Gitu. Catatannya untuk menentukan gaya F-nya. Nah, itu tadi penerapan ya. Tadi ketika saya langsung meninjau sigma torsinya di bawah sini, yaitu karena saya sudah tahu kalau titik ini akan berinteraksi dengan lantai dan akan memiliki waktu yang diam sesaat. Nah, cuma ketika kita belum tahu, maka kita harus me menggambarkan ya diagram benda bebas dan membuat dua persamaan ya. Persamaan pertama itu untuk translasinya ini, dan untuk rotasinya itu rotasi terhadap sumbu tengahnya atau pusat masanya, yaitu sigma atau sama dengan I alfa. Yang kita pakainya adalah, nah, terhadap ini, terhadap titik tengahnya berarti F dikalikan A. Nah, A-nya itu tadi 3 per 4 R kan, 3 per 4 R. 3 per 4 R berarti dia lebih dari R per 2, berarti F-nya ke depan. Nah, berarti kalau F-nya ke depan, ini kan ada F, terhadap ini dia clockwise, tapi kalau gaya gesek itu akan counterclockwise. Minus F dikalikan dengan R, karena dia lengannya R, sama dengan setengah mr kuadrat alfa. Nah, kemudian yang dari hukum Newtonnya kita ubah karena ini asumsi tadi ke kiri. Berarti F plus F sama dengan MA. Ini A percepatan, ini A jarak ya. Nah, kemudian kita substitusikan nilai F-nya ataupun ya, salah satunya lah. Kita substitusikan saja. FA minus F-nya itu MA minus F minus F R sama dengan setengah MR kuadrat alfa. FA plus FR sama dengan setengah MR kuadrat alfa ditambah MAR. Ya, ini perpindahan substitusi. Nah, kemudian ini A itu adalah alfa kali R, sehingga yang ini jadi 3 per 2 M R kuadrat alfa ya. Ini setengah ditambah 1 sama dengan ya seperti ini F A plus R. Ya, alfanya menjadi 2 F A plus R per 3 MR kuadrat. Nah, ya seperti ini hasil. Seperti ketika kita meninjau torsinya itu terhadap lantai. Nah, ini yang tadi untuk membuktikan, yang ini untuk menghitung ya. Jadi ini yang perlu diingat-ingat. Ini untuk silinder ya. Untuk uh, untuk bola ya. Untuk bola kayaknya saya masih ingat dari korelasi ini. Untuk bola berarti bola berongga. Bola berongga berarti kita pakai acuannya ini. Tapi kalau nggak diturunkan saya takut ini. Bentar, 3, 2. Ya, 2 ya. Tadi persamaannya itu dari sini. Ya, sebelum menurun ya, cuma ini R per 2 ini ya mirip korelasinya. Kalau kalau bola berongga karena dia inersianya itu depannya gini.
inersia dari silinder kan setengah ya, setengah mr kuadrat. Nah, ini anggaplah setengah ini adalah K. Jadi kmr kuadrat. Nah, yang jadi batas berarti adalah A-nya itu adalah KR. F sama dengan 0. Kalau A itu lebih dari KR, itu F ke depan. Kalau A itu kurang dari KR, F ke belakang. Nah, K ini apa? K ini setengah kalau buat kalau buat silinder, 2/3 bola berongga, dan kemudian 2/5 ya, 2/5 bola pejal. Nah, seperti itu. Itu untuk dinamikanya atau hukum Newtonnya. Nah, kemudian kita ke momentum dan energi kinetik rotasi. Momentum dulu. Untuk momentum, ya mirip seperti ketika pada translasi. Cuma misalkan ya, bedanya ya seperti yang tadi. Kalau gaya dan massa itu kan kita nggak perlu mereferensi ke suatu titik. Seperti hanya momentum linear, kita langsung aja arahnya ya, vektornya itu ke kanan atau ke kiri, kemana, positif atau negatif seperti itu. Nah, cuma di momentum sudut ini muncul lagi referensi tadi. Kalau tadi inersia itu harus mereferensi ke suatu titik dan juga torsi itu referensi terhadap titik yang mana, maka momentum momentum sudut juga referensi terhadap titik tertentu. Misal, benda ini bergerak dengan kecepatan v dan dia masanya m. Kalau terhadap titik ini ya, terhadap titik yang dilalui oleh benda itu, dia momentum sudutnya 0. Tapi kalau dia terhadap titik yang lain, titik yang ini misal titik yang selalu sejajar dengan dia tetapi punya jarak r, ya dia punya momentum sudut sebesar mvr. Seperti ini. Jadi dia punya ibaratnya seperti punya lengan gitu. Momentum yang punya lengan sebesar r. Ya seperti momentum linear tapi dia arahnya kalau momentum linear kan ya seperti gaya yang dia arahnya sumbu X, Y, dan Z, tapi kalau momentum sudut ya ini seperti clockwise dan counterclockwise. Misal contoh bahan harapannya, misal ini saya punya suatu batang yang digantung ya, ya biar lebih ini. Nah ini untuk menentukan titik mana yang jadi referensi kembali lagi pakai yang cara tadi ya. Kalau ada yang dipin, diporos, atau ada sesuatu yang mengikat, maka pakailah titik itu. Kalau dia nggak ada yang mengikat, pakailah pusat massa. Ya, jadi di dinamika rotasi ini, kalian pakai dua aturan ini supaya kalian mudah mengingatnya. Ketika ada pin, poros, atau sesuatu yang mengikat sistem atau benda tegar itu dipakai buat referensi inersia, referensi torsi, dan juga referensi alfa. Nah, alfa itu nah misal ini ya tadi yang jadi referensi misal ya yang alfa belum. Alfa itu misal alfanya ketemu ya alfanya. Nah, untuk mencari A di tiap titik itu referensikan saja di titik ini. Karena titik ini kan pasti dia nggak punya percepatan. Jadi percepatannya 0. Jadi A ini adalah alfa kali jarak titik yang dicari terhadap titik referensi ini. Jadi kalau titik di sini berarti yaitu 3/4 L berarti. Jadi titik referensi ini sangat penting untuk ditentukan. Ya, ini kalian ingat-ingat kalau ada yang dipin, diporos atau sesuatu yang mengikat itu pakai itu. Kalau dia nggak ada berarti pakai pusat massa. Nah, begitupun seperti ini misal. Ya, ini berarti kita pakai yang di sini. Nah, ini ada bola yang bergerak ke sana dengan kecepatan v, kemudian massanya m, yang ini itu massanya m, kemudian panjangnya L,
Ya, untuk inersianya seper 12 ml kuadrat kalau di tengah sini. Oke, seperti itu. Nah, taruhlah dia kecepatan atau setelah menumbuk ini, setelah menumbuk si batang ini, dia akan balik dengan kecepatan V per 2 gitu, V per 2. Masanya tetap M. Nah, tentukan ini akan bergerak dengan omega berapa setelah tumbukan itu. Nah, ini kita gunakan oh ya, seperti saya lupa menjelaskan sebelum hukum kekekalan momentum ya. Sebelum hukum kekekalan momentum bisa dipakai, kekekalan momentum, ya kekekalan momentum gitu, bisa dipakai seperti halnya pada momentum linear ya. Kalau momentum linear itu akan bisa dipakai sesuai dengan hukum Newton ya. F itu adalah dp dt ya, atau delta p per delta t, yaitu gaya itu sebenarnya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Ini hukum Newton yang lengkap atau yang basic. Jadi ketika F delta T-nya ini tidak sama dengan 0, ketika ini tidak sama dengan 0 atau ada nilainya, ada suatu gaya yang bekerja pada waktu tertentu atau disebut dengan impuls, maka akan terjadi perubahan momentum. Nah, ketika ini itu bernilai 0, maka delta momentum itu akan 0, sehingga momentum sebelum dan sesudah kejadian itu akan sama. Itu awal dari hukum kekekalan momentum linear ya. Untuk sudut, ya mirip. Torsi itu adalah dl per dt atau perubahan momentum sudut terhadap waktu. Nah, ini adalah kalau ini impuls linear, ini impuls sudut. Jadi ya relate seperti A dengan alfa, V dengan omega, S dengan theta gitu. Ini F dengan torsi, kemudian delta P dengan delta L. Nah, ini perubahan momentum sudut. Ketika ada torsi yang bekerja selama selang waktu tertentu, maka akan mengakibatkan perubahan momentum sudutnya. Sehingga nilai momentum sudutnya akan berubah ketika ada torsi yang bekerja eh, selama waktu tertentu atau selang waktu tertentu atau disebut impuls sudut. Impuls sudut. Nah, maka dari itu kan nilai atau torsinya ini kan reference terhadap titik tertentu kan, terhadap titik ini misal. Jadi nggak apa ya, nggak sembarangan, harus terhadap titik tertentu, begitupun momentum sudutnya. Maka dari itu, kalau dia ada torsi terhadap titik referensi itu, ya berarti akan menghasilkan momentum sudut terhadap titik referensi yang sama. Misal titik ini ya, ya titik referensi yang sama. Ketika ini 0, jadi nggak ada torsi, bisa saja ada gaya, cuma gaya itu nggak memberikan torsi gitu. Tapi kalau di sini harus nggak ada gaya ya, harus nggak ada gaya, karena kalau ada gaya otomatis delta P-nya nggak 0. Ya harus ada gaya selama selang waktu maksudnya. Nah kalau ini dia bisa saja ada gaya, cuma gayanya itu nggak memberikan torsi. Misal kalau ini gayanya ke sana kan dia nggak memberikan torsi ya, dia nggak punya lengan. Jadi bisa saja ada gaya tapi eh, nggak ada torsi ya, seperti pada eh, perputaran perputaran satelit ya, perputaran satelit atau bulan. Nah itu kan dia dia ada gaya tapi dia bisa tetap mempertahankan momentumnya. Dia bisa tetap berputar terus padahal ada gaya ya, ada gaya gravitasi kan. Nah, tapi tetap dia bisa momentumnya ini konstan atau delta L-nya ini sama dengan nol karena nggak ada torsi. Kalau tiba-tiba suatu benda yang berputar itu diberikan torsi, ya pasti akan terjadi perubahan momentum. Sehingga ya ini kan ada beberapa komponen ya. Kalau partikel seperti ini MVR. Kalau massa, taruhlah massanya selalu tetap ya. Misal satu ini. Ketika delta momentumnya ini berubah, ketika delta momentumnya ini ada, berarti kan momentumnya berubah. Berarti ada dua kemungkinan, bisa V-nya yang berubah atau R-nya yang berubah, ataupun keduanya. Tuh. Oke. Nah, untuk yang partikel,
L itu MVR, kalau yang benda tegar itu I omega. Ya, seperti mirip massa ya, seperti M kali V kalau pada linear. Kalau pada ya gerak linear. Nah, seperti itu. Basic hukum kekekalan momentum. Kenapa bisa dipakai atau enggak. Oke. Nah, ini ya. Tadi sampai mana ya? Oh, ini. Ya, ini kita bisa pakai hukum kekekalan momentum karena tadi. Taruhlah ini di atas, jangan no gravity ya. Di sini kerangka ini adalah di atas meja gitu, di atas meja yang di poros. Jadi kita abaikan gravitasi di sini. Oke, dia ditumbuk dengan massa yang bergerak dengan kecepatan v, tapi kembali dengan v per 2, jadi berapa omeganya gitu. Nah, kita perlu menentukan acuan mana yang positif dan mana yang negatif, seperti pada gerak linear. Taruhlah yang ke sana itu positif. Nah, tapi di sini di momentum sudut ini dia counterclockwise dan clockwise. Untuk yang counterclockwise misal positif. Jadi dia M, V. Nah, terhadap titik referensi ini, dia jaraknya yang dihitung itu jarak yang tegak lurus terhadap V. Jadi V-nya diperpanjang supaya kita tahu mana yang tegak lurus. Nah, ini L per 2. Sorry, ini momentum awal sama dengan momentum akhir gitu ya. Kemudian si batang itu belum bergerak pada kondisi awalnya. Ya, bisa saja ini bergerak ya pada soal-soal lain misal. Jadi tulislah saja di sini sesuai dengan arahnya gitu. Nah, kemudian setelah tumbukan itu si massa ini bergerak dengan arah yang sebaliknya kan, counterclockwise kan dia. Kalau punya V per 2, berarti minus saja V per 2 kali L per 2 lengannya. Nah, kemudian si batang ini punya omega, I omega. Taruh asumsikan ke sana positif asumsinya. Oke, seperti ini. Kemudian, ya tinggal pindah ruaskan saja. Berarti MVL per 2 plus MVL per 4 sama dengan inersianya. Nah, inersianya ini harus terhadap referensi juga. Berarti yang dipakai yang sepertiga ML kuadrat omega. Sama-sama harus pakai L-nya kapital. Oke. Jadi ini kan setengah tambah seperempat itu 3 per 4. 3 per 4 berarti 9 per 4 V per L. Nah, seperti ini. Ini omeganya. Itu untuk omeganya bisa dicari seperti itu. Jadi perhatikan arahnya counterclockwise atau clockwise ya seperti pada mencari torsi lah untuk arahnya ya. Kita bisa pakai seperti itu. Nah, kemudian taruhlah dia kita pengen cari dari ya ini energi yang hilang gitu ketika tumbukan ini terjadi gitu. Nah, kita karena dia bendanya itu bergerak melingkar atau berputar, ada gerak melingkarnya, sehingga kita pakai hukum kekekalan energi pada benda yang bergerak melingkar atau berputar. Atau ya energi kinetik rotasi akan terlibat dalam persamaan ini ya. Nah, ini juga akan mirip setengah MV kuadrat pada linear itu yang di rotasi setengah I omega kuadrat. Jadi I dan M itu relate, V dan omega itu relate. Di penjelasan ini kayaknya saya mau nambahin, tapi apa ya? Oke, nanti saja kalau ingat. Oke, di sini misal kita pengen tahu energi yang hilang selama proses tumbukan ini ya. Jadi energi awalnya, berarti energi inisialnya itu adalah ya semuanya yang terlibat di situ. Kan hanya ada kinetik, karena nggak ada potensialnya. Karena ya di sini kita nggak melibatkan gravitasi ataupun pegas ataupun listrik. Jadi setengah M V kuadrat. Kemudian energi finalnya setelah tumbukan itu adalah setengah M
V final kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Nah, berarti delta energinya itu E inisial min I final. Inisialnya kan setengah mv kuadrat. Nah, dikurangi dengan setengah mv per 2 kuadrat dikurangi dengan setengah kali sepertiga ml kuadrat kali omeganya 81 V kuadrat per 16 L kuadrat. Nah, berarti 1 minus seperempat minus 81 dibagi 3 dibagi 16. 27 per 16 ya. Bentar. Apakah ada something wrong? 1 minus. Aneh, ada F final yang lebih besar. Sebentar. Ini untuk 4 itu 2. 3 per 4 ya. 3 per 4, 3, 9. 9 V per L. Oke, energi kinetik awalnya hanya ada dia bergerak kemudian omeganya seperti ini. Oh ya, ya saya mohon maaf, saya salah memberikan ini ya, karena eh, dengan massa yang sama ya, dengan massa yang sama m dan m itu eh, dia balik dengan kecepatan v per 2 itu nggak mungkin gitu. Dengan massa yang sama dan menumbuk pusat massa ya tepat di pusat massa ini pasti akan ibaratnya akan ya ketika kalian bisa bayangkan ketika hanya balok ya dua balok yang bergerak ini masanya sama, yang ini ditumbuk, ini kan akan yang kiri akan diam dan yang kanan akan bergerak dengan kecepatan kalau ini energinya itu ya kekal ya. Nah kalau seperti ini energinya jelas pertama kenapa nggak kekal karena ada ini ya, ada di sini ada pin. Nah, pin ini kan memberikan gaya fx dan fy yang selama tumbukan ini harusnya ya nggak efek juga ya. Cuma ini oke. Okay. Oh, itu mungkin yang saya akan tekankan. Nah, di sini ada fx dan fy. Fx dan fy. Dampaknya apa dari fx dan fy ini? Kenapa kita harus pakai momentum sudut juga? Nggak bisa pakai momentum linear. Karena ada gaya di sini ya, ada gaya. Ya penjelasannya tadi ada gaya. Tapi nggak ada torsi karena dia terhadap titik ini itu torsinya nol gitu. Kalau kita menggunakan momentum linear itu nggak bisa karena dia efek dan Fy ini gaya. Jadi momentum linearnya itu nggak konstan tapi momentum sudutnya konstan. Itu karena torsinya nol tapi ada gaya. Nah kemudian yang masalah energi ini eh, saya tadi langsung input V per 2 ya. Harusnya ini nggak realistis nilai segitu. Jadi dampaknya ya mohon maaf energinya jadi bertambah. Seharusnya lebih kecil. Kalau ya ini jadi lebih besar malah. Oke. Jadi ada surplus energi gara-gara saya input ini V per 2 tadi. Seharusnya ini bukan V per 2 ya. Oke. Atau ya di sini taruhlah biar kita bisa pakai contoh yang energi. Eh, setelah tumbukan si M ini akan menempel pada ini saja, menempel pada ini batangnya. Jadi itu akan lebih ini lebih ya saya nggak perlu input V-nya kan jadi untuk menghitung energi nanti pasti lebih realistis. Oke, kita hitung dulu untuk
momentumnya itu MV masih mirip. Cuma ketika kasusnya menempel itu mereka punya hubungan antara V dan omega. Jadi eh, V final L per 2 plus I omega. Nah, V final dan omega ini akan punya hubungan yaitu omega kali L per 2. Ya, sesuai dengan titik referensinya ya. Kalau ini berputar dengan omega, maka titik di sini itu adalah omega kalikan dengan jarak lengannya yaitu L per 2. Nah, seperti itu. M VL per 2 sama dengan M omega L kuadrat per 4 plus ML kuadrat per 3 omega. Jadi omega itu sama dengan 7 7 MVL 7 MVL sorry 4 kali 3 12 4 kali 3 12 MVL per 2 kali 7 dikalikan dengan ML kuadrat itu sama dengan 12 V dibagi dengan 14 L. Nah, ini mungkin lebih masuk akal. Jadi di sini itu V-nya V-nya itu berarti ini ya, V-nya itu berarti 12 V per 28 ya, 12 V per 28 per 28 V. Kemudian yang ini 12 V per 14 L kuadrat. Kalau seperti ini 12 9 per 49 12 per 49. Ini belakangnya MV kuadrat. Nah, ini 2 per 7 MV kuadrat. Nah, jadi ya di sini lebih relate lah. Karena tadi nggak sembarangan input V. Karena kasusnya kan nempel, jadi ya kita nggak perlu input V. Nah, ini energi yang hilang selama tumbukan. Jadi kita bisa hitung seperti itu juga. Jadi pakai prinsip energi kinetik pada benda yang berputar, ya hasilnya seperti ini. Kalau nanti ada gravitasi dan sebagainya, ingat untuk benda tegar itu eh, delta H-nya atau energi potensialnya itu pastikan yang kalian perhatikan itu pusat masanya ya, bukan titik terbawah ataupun titik teratasnya. Kalau partikel kan nggak jadi masalah karena dia ukurannya itu nggak eh, nggak dia ya nggak dianggap ukurannya. Misal taruhlah ini ya, taruhlah ini. Ini misal bola ya, bola gitu berada di atas suatu lintasan seperti ini. Ini ketinggiannya H ya, pusat masanya itu ketinggiannya H. Kemudian kalian diminta nyari kecepatan ketika di sini gitu. Nah, ini kan dia punya R. Jadi nggak nol ya, nggak nol ketika di bawah itu. Karena yang kita lihat itu pusat masanya kalau benda tegar. Jadi hati-hati. Nah, itu lintasannya pusat masanya yang dilihat, bukan titik terbawahnya. Kalau ini yang dilihat juga pusat masanya, misal taruhlah H dari ketinggian ini. Nah, kalau kita kerjakan langsung juga bisa. Taruhlah dia juga memenuhi hubungan tadi ya, V sama dengan omega R, supaya nggak slip. Nah, di posisi ini, misal berada pada posisi diam gitu. Berarti energi inisial sama dengan energi finalnya. Di awal dia punya energi potensial MGH. Nah, kemudian nggak punya energi kinetik rotasi. Translasi. Nggak punya energi kinetik rotasi.
Nah, setelah final, kondisi final dia punya Mg R kan. Kalau kita referensinya tanah ya. Saya tadi lupa ngasih tahu referensi kita tanah. Tapi referensi di atas pun juga bisa. Tidak masalah. Kemudian punya energi kinetik rotasi, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasinya. Nah, ingat di sini kan nggak ada, dia nggak seperti yang tadi ya, kasus kedua. Dia nggak ditautkan ke suatu benda atau nggak diikat di titik manapun. Jadi inersianya ini terhadap sumbu putarnya atau terhadap pusat masanya. Itu. Nah, jadi ini sekalian untuk kasus kedua. Nah, kalau tadi kan kasusnya dia diikat jadi terhadap pengikatnya. Nah, kalau ini dia tidak diikat berarti kita inersianya terhadap pusat masanya. Mg H minus R sama dengan setengah M V dan omega akan punya hubungan. Kita cari salah satu saja. Nanti yang lain pasti ketemu. Misal V digantikan dengan omega, maka R kuadrat omega ditambah, ini omega kuadrat. Inersianya untuk ini mau silinder, bola atau apa ya? Ya, bola sajalah. 2/3 bola berongga. Atau silinder aja, silinder. Ya, ini inersianya kalian bisa lihat di tabel ya untuk silinder dan kawan-kawannya. Sudah ditabelkan. Apa tadi? Setengah mr kuadrat inersianya omega kuadrat. Oke. Lalu ini akan menjadi 4 ya, 4 mg h minus r per 2 tambah 1 3 m r kuadrat. Nah, ini omega kuadratnya. Di omega itu sama dengan ini m-nya bisa tercoret ya. Akar 4G H minus R per 3R kuadrat. Oke, seperti ini. Oke, jadi gitu untuk penerapan. Nah, kita sudah energi sudah, momentum sudah, gaya torsi sudah, inersia sudah. Nah, tinggal ya beberapa perkembangan problemnya ya, karena ini bisa dibuat berbagai macam jenis problem. Oke, saya masih ada waktu. Dari kalian, oh sorry, tinggal satu. Oke, ini bentar. Yang room sebelah juga masih ada kan? Oh ya, sudah. Udah selesai sih. Oke, saya belum masuk GHS sih, tapi ya udahlah biar Karima aja. Mungkin materi di kelas, bentar AI itu siapa ya? Kalau boleh tahu. Saya mau tanya di kelas sampai mana? GHS atau sudah masuk fluida atau sudah baru di elastisitas? Atau jangan-jangan ini nggak AFK kan? Oke, ya ya sudahlah. Ini sudah 90 menit juga. Oke, mungkin saya terlalu over. Oke, ya berarti saya stop recording.